Rhythm Radio. Masih di News and Rhythm Online Radio, mengenal sosok, obrolan mendalam dan menginspirasi kembali. Masih bersama dengan narasumber saya Bang Dharma Putra Rangkuti, dan Anda bisa interaktif ya di 081361093928. Bang, seperti pertanyaan saya di segmen pertama tadi, bagaimana nih Abang melihat kecenderungan anak-anak muda saat ini di landscape politik? Apakah Abang sudah melihat mereka aware atau masih belum nih? Soalnya kan anak-anak muda menjadi salah satu pemilih terbesar ya, hampir 50% isinya anak muda semua. Gimana Bang? Terima kasih ya Mbak Ami ya. Memang kecenderungan sekarang ini anak-anak muda generasi Z dan ya teman-teman semuanya yang milenial, kecenderungan bicara tentang politik ya. Belum aware bener ya. Padahal jumlah pemilih pemula itu sangat luar biasa. Di kampung saya ya, Siantar dan Simalungun itu ada penambahan suara dan kemungkinan besar itu memang diisi oleh anak-anak muda yang dulunya itu usia 17 tahun yang sekarang sudah memilih, itu ada ratusan ribu orang Mbak. Penambahannya ya? Penambahannya di Kabupaten Simalungun. Artinya potensinya sangat luar biasa. Nah, gimana caranya kita sekarang ini ya selaku mungkin saya sekarang di organisasi dan di politik, gimana kita mensosialisasikan ke adik-adik kita ya, ke teman-teman kita yang milenial ini akan pentingnya berpolitik. Ya gitu juga dengan teman-teman penyelenggara pemilu, KPU Bawaslu, gimana dengan waktu yang mungkin hanya tinggal beberapa hari lagi, 80 hari lebih lagi, kita sosialisasikan satu suara itu sangat berarti buat masyarakat banyak Mbak. Ya. Nah, sebagai seseorang yang milenial juga nih, tokoh pemuda Bang. 2019 kita tahu bahwa Sumatera Utara ini menjadi salah satu provinsi dengan golput paling tinggi. Dan banyak diantaranya juga anak-anak muda. Kita takut ini terulang lagi di 2024 karena tadi potensi suara anak muda ini sangat besar. Bahkan tadi di Kampung Abang nambah 100 ribu. Gimana nih, apa ya strategi Abang ataupun mungkin pendekatan Abang ke anak-anak muda bahwa ayo nih gunakan hak pilih mereka juga, karena kan mereka juga insan politik ya, karena semua masyarakat sebenarnya insan politik. Seperti apa nih Bang? Ya kalau saya pribadi mungkin dengan teknologi kita berupaya dari yang anak-anak muda suka sekarang. Ya baik dari sisi konten-konten yang menarik, kepedulian kita terhadap anak muda, kepedulian kita terhadap olahraga ya. Ya mudah-mudahan itu bisa menginspirasi anak-anak muda yang ada di bawah. Dan bicara masalah nanti visi dan misi kita juga nanti ke depannya. Ya memang tagline kita Mbak, tagline pemenangan kita itu adalah membangun kampung halaman, Siantar dan Simalungun. Bukan konteksnya hanya bicara masalah kampungnya saja. Di dalam itu juga ada anak-anak muda yang wajib memang kita perhatikan dan kita motivasi sehingga nantinya jangan golput ya. Karena golput itu sayang sekali gitu. Ya mudah-mudahan ya media juga membantu gimana nanti anak-anak muda itu bisa tersentuh dengan media publikasi di media cetak, elektronik, sosial media dan lain-lain Mbak. Ya, baik, dan saya cukup setuju sebenarnya kalau Bang Putra ini memanfaatkan media sosial. Karena kalau kita lihat media sosial Bang Putra dengan konten-kontennya itu tidak melulu soal kegiatan politik atau kegiatan usaha beliau, tapi juga kegiatan sehari-hari ya Bang, kadang a day in my life. Kemudian nanti makan bakso gitu, dan ada konten saya yang cukup menarik yang saya perhatikan soal edukasi soal tanaman ya. Ini hutan ini fungsinya untuk ini gitu ya. Dan itu memang adalah cara-cara ya yang dilakukan anak muda sekarang ya Bang. Oke. Kalau kita juga bicara politik Bang, tentu politik ini ada cost-nya. Dan cost politik cukup gila-gilaan katanya gitu ya kan Bang, apalagi untuk di Sumatera Utara yang juga katanya ya cenderung tinggi lah Bang. Sebagai seorang pengusaha ini kan tentu matematika pengusahanya beda sama matematika orang biasa. Pengusaha ini biasa lebih strict nih soal angka. Gimana nih Abang menanggapi soal kos politik yang katanya begitu mahal apalagi di Sumatera Utara Bang? Baik ini Mbak Mini udah mulai tajam nih ya, bicaranya udah mulai tajam nih. Jadi kalau saya menilai bicara masalah ini politik, saya bagi dua kategori. Ada kos politik dan ada money politik. Sebetulnya yang mahal itu bukan kos politik, yang mahal itu adalah money politik. Kalau kos politik itu bicara tentang investasi sosial kita. Investasi sosial kita terhadap masyarakat,
terhadap orang banyak, terhadap generasi Z, terhadap milenial tadi. Ya berusahalah kita mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kepentingan orang banyak gitu. Tapi kalau money politik, ini sebenarnya yang jadi persoalan ya. Malah cenderung nantinya kita kalau memang terlalu fokus terhadap money politik, itu yang menyebabkan nanti masyarakat di bawah ini menjadi sangat pragmatis. Nah, jadi saya kalau menilainya sebetulnya malah kecenderungan yang namanya money politik itu persentasinya hanya kecil saja kita keterpilihan kita. Saya lebih sepakat tentang kos politik. Kos politik ini bukan hanya semata-mata bicara masalah materi. Ini bicara tentang pergerakan kita ya. Gimana kita mengambil hati masyarakat, gimana kita berkumpul dengan anak-anak muda menyatukan visi dan misi, menyerap aspirasi mereka. Apa kira-kira permasalahan mereka yang ada di tempat mereka masing-masing, dan kita selaku calon ya, insya Allah akan berupaya memecahkan solusi-solusi yang ada di tempatnya masing-masing gitu Mbak. Oke, baik. Soal money politik nih Bang. Kita tahu bahwa katanya Gen Z ini adalah makhluk yang suka hal-hal instan. Nah, money politik ini kan sesuatu yang instan juga karena kan gampang dapatnya gitu ya kan Bang. Apa yang harus juga anak-anak muda, yang harus Abang announce juga nih ke anak-anak muda untuk jangan sampai terlibat dalam money politik atau suaranya diambil karena uang itu Bang. Baik, jadi bicara masalah money politik ini sebetulnya saya yakin anak-anak muda ya generasi Z dan milenial ini sebetulnya mereka itu sudah tahu pilihannya itu kemana. Ya bukan masalah money politik itu menentukan pilihannya. Malah yang lebih saya khawatirkan nantinya tahun depan bulan 2 tanggal 14 itulah Valentine's Day. Saya khawatir nih, saya khawatir. Oh iya juga ya. Ini generasi milenial dan Z. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan jangan begadang. Boleh nanti ya buat acara jam 12 tidur. Ya pagi bangun siap-siap datang ke TPS. Ya sayang gitu kalau suaranya itu tidak menjadi keterpilihan. Sayang satu suara itu sangat berarti gitu Mbak. Ya. Bener ya 14 Februari ya Valentine ya. Takutnya ngerayain acara Valentine lupa nyoblos besoknya. Oke baik Bang Putra. Udah beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Saya akan bacakan ya dari Ibu Wanti di Binjai katanya. Saya doakan semoga Abang bisa duduk di parlemen nanti. Agar bisa membantu para petani perkebunan agar lebih maju dan tidak hilang katanya. Kemudian kenapa Abang tidak masuk ke pemilihan calon DPR RI? Karena sesuai dengan singkatan nama Abang. Dan juga bisa lebih membela masyarakat Bang. Mungkin boleh ditanggapi Bang? Baik. Terkait yang pertama tadi, gimana kita bisa meningkatkan petani ya dan usaha-usaha di bidang perkebunan. Salah satu memang target-target kita itu bicara tentang infrastruktur. Infrastruktur yang baik, baik itu di pedesaan, perkebunan, itu untuk meningkatkan dan meminimalisir jalur distribusi sampai ke hilirisasinya. Sehingga harganya nanti bisa lebih bagus dan kampung kita lebih diperhatikan. Bicara masalah yang kedua, kenapa enggak ke DPR RI? Ya memang karena mungkin saya ini juga masih baru ya. Masih baru, tergantung baru, saya baru 3 tahun aktif di Partai Golkar. Jadi perintah partai saya tunduk dan patuh terhadap partai. Sami'na wa ta'na. Untuk kontestasi politik ini saya maju ke provinsi dulu. Dari daerah pemilihan Siantar Simalungun, memang itu kampung saya Mbak. Nah tadi Bang, terkait juga soal infrastruktur, apakah itu menjadi salah satu nanti prioritas Abang yang akan Abang mungkin prioritaskan lebih dulu nih Bang saat ya semoga nanti pada saat duduk di parlemen Bang? Permasalahan di lapangan, permasalahan di daerah kita ini Siantar Simalungun. Siantar itu dia isu permasalahannya berbeda dengan Kabupaten Simalungun. Kalau Kabupaten Simalungun memang benar bicara tentang infrastruktur, pertanian dan perkebunan. Itu yang akan kita angkat dan kita nanti sampaikan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kalau yang di Siantar mungkin agak berbeda, itu bicara benar tentang generasi Z, generasi milenial, ya. Saya akan mulai gimana nanti kita berdiskusi, gak bisa anak muda sekarang ini kita paksakan dengan program-program yang ada. Jadi harus kita tampung dulu aspirasi-aspirasi berbagai macam kalangan anak muda ini.
nanti kita satukan pendapatnya sesuai dengan program-program pemerintah dan mudah-mudahan nanti akan kita cari solusinya bersama. Oke, baik. Jadi ada perbedaan problem karakteristik ya di antara tadi Simalungun juga di Siantar ya Bang ya. Oke, selanjutnya saya bacakan dari Ibu Susi di Deli Serdang. Semoga Abang sehat dan sukses. Abang sebagai seorang inspirasi anak muda sebagai petani milenial, gimana Abang melihat kondisi sumut saat ini? Petani khususnya, petani hampir musnah karena banyak lahan dibangun perumahan dan pemukiman. Apa sih saran atau masukan Abang ke masyarakat sumut agar tidak lepas dari pertanian dan pertanian semakin maju? Gimana nih Bang? Benar sekali apa yang disampaikan tadi Ibu tadi yang dari Deli Serdang, sekarang jadi suatu masalah memang nih ya. Di mana lahan-lahan kalau dulunya itu kan sudah jelas di mana lahan pemukiman, di mana lahan pertanian, ketahanan pangan ya, padi, jagung, kedelai, dan lahan-lahan perkebunan. Makanya nanti kita berupaya harus ditertibkan dari rencana tata ruang wilayahnya supaya lebih jelas dan akan diikutin di semua kabupaten kota, tapi ranahnya itu nanti ranah kebijakan legislatif dan eksekutif. Tapi paling tidak bicara tentang pertanian tadi, petani-petani tadi ini bukan hanya dari sisi luasan Mbak, tapi akan kita tingkatkan dari sisi kualitasnya, volumenya gitu. Kita jauh ketinggalan dengan Thailand, kita jauh ketinggalan dengan Brazil, di mana produktivitas mereka dengan lahan yang sama, contohnya kopi dan kalau di Thailand dan Malaysia dengan kelapa sawit, tapi nilai produktivitasnya, hasilnya itu lebih tinggi. Karena di luar negeri sana Mbak, itu berkolaborasi antara petani, ya, pengusaha selaku pabrikasi, penyedia, perusahaan pemerintah, ya, kepala daerah dan lain-lain, juga universitas. Ini tersinkronisasi sehingga mendapatkan suatu pola yang tepat untuk komoditi pertanian yang dimaksud gitu. Oke, nah Bang, kalau kita juga menyinggung dari pertanyaan Ibu Susi Deli Serdang tadi ya, kita lihat keadaan Sumatera Utara saat ini, kalau ada lahan kosong suka jadi perumahan nih gitu ya. Nah Abang sendiri selaku petani kemudian sekarang juga masuk ke dunia politis, perlu nggak Bang nanti adanya regulasi untuk mengatur ini bahwa ya nggak semua lahan itu dijadikan perumahan Bang? Sangat perlu sekali ya, sangat perlu sekali. Malah kalau kita lihat ya, kita lihat skup Asia saja nih ya. Kita lihat mungkin di Singapura, di Penang, Malaysia, yang namanya pemukiman penduduk itu tidak seperti di kampung kita ini. Di Sumatera Utara, di sana lebih konsep-konsep bertingkat ya, sehingga meminimalisir lokasi-lokasi pertanian dan perkebunan. Jadi bisa lebih efektif. Dan terkait lahan-lahan pertanian tadi itu yang terdegradasi oleh pemukiman penduduk, itu bisa diatasi. Apalagi alhamdulillah nih semua jalur-jalur transportasi sekarang ini dengan pemerintahan yang sekarang nih Pak Presiden dari tahun 2014 sampai tahun 2024 nantinya ini selama 10 tahun fokus ke infrastruktur jalan tol dan saya pribadi juga sangat-sangat menikmati ya. Kalau dulu kan kita dari Medan nih ke Siantar atau ke Medan ke Simalungun itu 4 sampai 5 jam. Kalau sekarang 2 sampai 2,5 jam. Artinya apa? Artinya pemukiman-pemukiman itu bisa disinkronisasikan di pintu-pintu tol yang lagi dibangun sekarang ini gitu. Dan nanti lahan pertanian tidak terdegradasi, semakin mengecil lah kita nanti makannya pakai apa Mbak? Ya gitu. Oke, dan itu menjadi salah satu sorotan Abang juga kan nanti soal lahan pertanian yang terdegradasi ini Bang? Kebetulan bidang saya di situ. Bidang saya di situ. Saya juga sekarang ini lagi ngambil S3 agribisnis. Oh, baik. Saya konsen di situ. Ya, nanti dengan segala daya upaya lah kita akan mencoba masuk ranah itu, kita diskusi dengan eksekutif jika nanti kita terpilih. Oke, baik. Masih juga soal petani nih Bang, petani milenial atau petani muda. Sekarang kayaknya untuk bisa mengatakan bahwa petani atau petani muda ini menjadi satu pekerjaan yang seksi di mata anak muda ini kayaknya sangat kecil persentasenya Bang. Banyak yang hampir tidak mau nih Bang menjadi petani. Abang sendiri gimana nih Bang menilai ini Bang? Sekarang ini bicara masalah mindset. Jadi mungkin ya karena mungkin pemahamannya belum dalam aja. Jangan menganggap bahwasanya petani itu ya kayak petani-petani era tahun 80-an, 90-an.
Petani ini sebetulnya keren. Kerennya kenapa? Di situ banyak sekarang subbidang-subbidang usaha pertanian, termasuk juga hidroponik, ya, ada juga tanaman-tanaman yang kualitas tinggi, ada juga hilirisasinya, jadi produk-produk pertanian, UMKM dan sebagainya. Jadi turunan dari salah satu komoditi pertanian, contoh itu tanaman-tanaman buah-buahan, itu banyak, Mbak. Banyak yang bisa dikolaborasi dengan adik-adik sekalian menjadi bisnis, ya, yang menjanjikan dan bisa dijual nanti lewat media sosial, Mbak. Itu menarik sekali, Mbak, gitu. Oke, baik. Jadi mindsetnya yang harus diubah ya, Bang, Benar. bahwa ya petani itu bukan sekedar mencangkul saja, tapi banyak hal yang bisa dikerjakan ya, Bang. Oke, selanjutnya pertanyaan dari siang Abang. Saya Indra di Medan, mau menanyakan ke Abang nih. Bagaimana Abang meyakinkan anak-anak muda sekarang, terutama Gen Z yang lebih sering menggunakan media sosialnya untuk bisa mengikuti konstelasi politik di negeri kita ini, khususnya di Sumut? Kalau itu jelas sekali, bicara tentang popularitas ya, popularitas. Dengan dibantu kita teknologi sekarang ini, media sosial, Instagram, Facebook dan sebagainya, otomatis kalau tadi sosial media kita itu memang laris ya atau followernya banyak dan menjadi terkenal. Tinggal setelah jadi terkenal otomatis gimana kita disukai, disenangi gitu. Jadi salah satu persyaratan mungkin ya, kalau saya mikirnya gimana orang mau memilih kita, gimana orang mau seneng sama kita kalau kita nggak dikenal, Mbak, gitu. Baik, nah itu tadi. Soal popularitas, kita juga bicara dalam konteks politik ada elektabilitas. Kalau soal populer kayaknya Bang Putra udah populer lah ini di medsos, apalagi sekarang memang sedang membangun media sosialnya, Bang. Tapi untuk elektabilitas, untuk dipilih, ini kan dua hal yang berbeda. Gimana nih Bang Putra meyakinkan juga kepada konstituennya nanti karena juga maju ya, Bang, untuk meyakinkan bahwa memang Abang adalah orang yang bisa amanah untuk mereka percayai suaranya nih, Bang. Baik. Kalau bicara masalah popularitas mungkin Mbak Ami yang bilang saya populer nih. Kalau saya merasa saya belum apa-apa nih. Iya belum. Kalau bicara masalah elektabilitas, nah itu tadi. Kalau saya berusaha itu dari 1 orang, 2 orang, saya berdiskusi. Target saya pertama itu sebetulnya bukan hanya popularitas. Kita populer pun kalau nggak disenengin ngapain kan gitu kan. Jadi saya terjun ke bawah, ke titik-titik kecil gitu ya, ke pertemuan-pertemuan. Untuk meningkatkan elektabilitas masyarakat ya orang banyak terhadap tujuan kita sesuai dengan visi dan misi kita. Oke, baik. Yang tadi Abang menunjukkan memang ya selama ini memang sudah bergerak dan bekerja gitu ya, Bang. Tinggal nanti pilihannya di masyarakat gitu ya, Bang. Oke, seberapa besar nih komitmen Abang untuk menjadi wakil rakyat dan mewakili masyarakat Siantar Simalungun, Bang? Bicara tentang komitmen, ini sangat penting ya, urgen sekali ini. Karena tagline kita adalah membangun kampung halaman Siantar Simalungun. Insya Allah kita jika terpilih nanti kita akan berupaya sedaya upaya dengan visi dan misi kita tadi membangun kampung halaman. Ya kita akan berupaya semaksimal mungkin akan menyerap aspirasi sesuai dengan nanti tupoksi kita bersama dan menjadi jembatan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya insya Allah mudah-mudahan komitmen kita yang sudah kita janjikan itu akan kita tepatin. Dan jika apalagi di kampung kita nih Mbak, 15 tahun lebih nggak punya wakil dari kampung kita itu, apa permasalahan yang paling signifikan di kampung kita, itu dulu. Dan pentingnya skala prioritas, apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, masyarakat di daerah pemilihan kita, itu dulu yang harus kita bantu menyelesaikannya. Oke, baik. Nah, Bang Putra, ada nggak nih goals politik ataupun capaian politik baik dalam capaian pekerjaan lah, Bang, yang ingin Abang mungkin lakukan ini, Bang, dalam waktu dekat ini? Bicara tentang pencapaian, saya karena biasa jadi pengusaha, saya taktis sekali gitu. Saya tidak berpikirnya jauh sekali ke depan, saya berpikir kontestasi politik kali ini harapannya kan kita ya menang ya, harapannya ya, harapan kawan-kawan juga, tim-tim yang mendukung kita juga menang. Untuk selanjutnya harapan kita ke depannya itu kita mengalir Mbak. Karena bicara tentang bisnis berbeda, kalau politik sangat berbeda Mbak. Karena politik ini dinamis sekali.
tergantung situasi dan kondisi, tergantung nanti gimana ke depannya situasi perpolitikan tingkat nasional. Dan perpolitikan tingkat nasional itu sangat mempengaruhi sampai ke provinsi dan ke kabupaten kota. Oke, baik. Jadi melihat juga nanti akan kecenderungannya di lapangan seperti apa gitu ya Bang. Baik. Oke, baik kita harus rehat lagi Bang sejenak dan mendengar jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih.